Baik Ibu, oke saya turut prihatin Ibu Ipung, mungkin Ibu Sri bisa menyampaikan sesuatu nih, di sini ada Ibu Sri, Ibu Ipung sebagai mantan petinggi Polri juga, apa sih Bu yang bisa diberikan? Eee, Bu Ipung kejadiannya sudah terlampau lama, Mhm, mungkin saat itu kemajuan IT juga masih ada di garis belakang, iya, sehingga tapi ada pemikiran rasional ketika, dia memilih diam, oke, meskipun trauma itu tetap membekas. sampai Nah, sekarang? Iya, pada hari ini, Bu Ipung sudah memberikan kesaksian tentang bagaimana luka itu. iya, Akhirnya dia membenci terhadap lawan jenisnya. mhm mhm, Dia membenci laki-laki, mhm, padahal tidak semua laki-laki iya seperti itu. iya Nah, tapi akhirnya hasilnya adalah membenci laki-laki iya yang tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga merugikan semua pihak. Nah, pada malam ini, kata lawan inilah yang ingin kita ekspresikan. oke, Bagaimana mengekspresikan perlawanan itu dalam kesesungguhannya. iya, Kalau tadi Bu Ipung itu berhenti pada diam, mhm kemudian dia menjadi aktivis, mhm, itu benar, yes, walaupun sekian. Nah, sekarang yang paling mudah adalah bersuara. iya, Bersuaralah, bersuaralah. Nah, bersuaranya kemana? Orang pertama-tama memilih bersuara kepada polisi, mmm, ternyata tidak mulus. mmm, Ketika dia di ruang publik, terjadi di ruang publik ada pasalnya, mmm, 281 tentang kesopanan. mmm, Ada pasalnya, 281 tentang kesopanan. Seperti yang ditayangkan tadi itu iya ada iya pasalnya 281. Nah, problemnya adalah pada pembuktian. Tapi hari ini kalau seperti itu pembuktiannya telat banget. iya, Nah, yang ingin saya katakan, ketika Anda bersuara, jalurnya apa saja, mhm, hampir semua kita punya sosmed. iya Facebook, Twitter, Instagram, iya, Anda berani berbicara di situ, saya pastikan polisi yang memiliki wilayah di mana TKP ada akan turun. oke, Saya berani mengatakan itu. baik Akan turun melakukan penyelidikan. baik, oke, Setidak-tidaknya mereka akan berbicara iya, kepada penguasa daerah. baik, Di tempat itu tidak di-cover oleh CCTV. iya Tolong Pak Lurah kan sekarang ada dana desa. iya, Di sana pasang CCTV, ini ada kejadian ini buktinya. baik. Nah, tindakan hukum nanti tunggu korban melapor. Paling tidak Artinya bagi korban bersuaralah meskipun ke tempat yang paling dekat begitu ya? ya, apapun bentuknya. Oke, baik. Bersuara di media sosial, ya Baik. apapun, ya itu bisa ditempuh. Terima kasih Ibu Sri. Saya mau ke Mbak Zoya. Mbak Zoya trauma bertahun-tahun bahkan sampai membenci lawan jenis. Tadi Ibu Ipung mungkin mewakili ribuan perempuan yang ada di Indonesia menjadi korban. Ini benar nggak sampai seperti itu? Trauma? Iya, yang dialami oleh Ibu Ipung juga dialami oleh banyak perempuan. Jadi bukan hanya perempuan, tapi siapa saja yang mengalami pelecehan seksual ya. Jadi pertama-tama biasanya ketika mengalami pelecehan seksual ada rasa bersalah Ya. gitu ya. Seolah-olah ada sesuatu yang saya lakukan, sesuatu yang saya pakai gitu ya. Ada ya biasalah gitu, salah satunya juga memang budaya patriarki juga gitu ya. Tapi ada kepercayaan bahwa ada sesuatu yang saya lakukan yang menarik hal itu, apalagi terjadinya sampai berkali-kali. Ya. Kalau boleh saya sarankan kepada Ibu Ipung ya, Mudah-mudahan please Ibu Ipung masih bisa mendengar ya Mbak Zoya. mintalah bantuan ya, konseling, karena bagaimanapun juga Anda terpapar berkali-kali gitu ya. Jadi ketika sekali Anda terpapar, Anda mengalami trauma, lalu terjadilah post traumatic stress disorder. Ya, Anda terpapar pada hal yang membuat Anda shock gitu ya, kejadian yang membuat Anda sebenarnya overwhelm gitu secara emosi, itu Anda harus meminta bantuan. Ya. Apalagi sudah berulang berkali-kali, dan kalau sampai Anda ketakutan melihat lawan jenis, ya itu bisa terjadi seperti itu. Dan bagi siapa saja yang pernah mengalami pelecehan seksual, lalu mengalami yang disebut sebagai tonic immobility, di mana ketidakmampuan Anda untuk melakukan apapun. Ya, jadi jangan menyalahkan diri Anda, maafkan diri Anda sehingga Anda jadi kuat untuk bisa bersuara. Benar, karena pada saat itu kita nggak pernah bisa memprediksi bagaimana kita merasakan. Kita nggak bisa memprediksi bahwa kok bodoh banget ya gue, kenapa nggak melakukan sesuatu gitu pada saat terjadi seperti itu. Otak ketika dia menerima sensasi emosi yang terlalu besar, dia biasanya akan freeze, akan mematung. Jadi Ya. ada beberapa orang yang mematung, nah butuh beberapa detik, jam, atau bahkan kadang-kadang minggu Ya. baru bisa menangis atau baru bisa merasa ketakutan, dan lebih sering adalah
membodoh-bodohi diri sendiri. Mohon maaf Mbak Kok Zoya, aku nggak bisa bergerak sorry saya gitu. potong. Tadi kan bilang kita freeze, ada tonic immobility. Kita freeze dulu ketika mengalami pelecehan seksual. Tadi Mbak Zoya bilang bahkan butuh berhari-hari lah. Ibu Ipung bertahun-tahun baru Iya. bisa bersuara malam ini di Perempuan Bicara. Baru bisa bersuara malam ini. Artinya Jadi itu sangat bisa, tonic immobility sampai bertahun-tahun. bisa sekali gitu ya, dan post traumatic stress disorder, Wow. bahkan mungkin Ibu Ipung sampai segini ada yang sampai lama sekali, sudah 10 tahun butuh satu pemicu gitu ya, di mana dia batasan dirinya, boundariesnya itu dilanggar, misalnya disentuh gitu ya, dengan cara bercanda, tapi sebenarnya tidak atas izinnya dia, itu Ya. juga bisa jadi pemicu lagi, hal yang sudah pernah terjadi mungkin 10-20 tahun yang lalu. Baik. Jadi kalau misalnya sampai tadi mungkin saya berasumsi ya, tapi saya dengar kok kayaknya Ibu Ipung kayak serak mau menangis atau sedih Iya, gitu ya. Artinya masih sekuat itu perasaan emosi yang Ibu Ipung rasakan. Cepatlah minta bantuan ya ke psikolog gitu, karena sekarang juga ada banyak psikolog yang gratis Iya, gitu ya, iya. bisa untuk mencurahkan, untuk benar-benar mengatasi masalah emosi Oke. ini, karena ini serius sekali. Jadi kepada Bu Ipung, jangan anggap bahwa konseling ini adalah beban, bahwa kita punya ketidakstabilan mental ataupun jiwa. Iya. Justru jadikan konseling itu teman ya, waktu untuk kemudian kita membenahi diri, teman terbaik kita yaitu diri kita sendiri.